Selamat datang di ibadah anak kelas besar hari ini. Apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah? Kak Bella berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, hari ini ibadah kita ada yang spesial nih teman-teman. Karena hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, Pentakosta ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita teman-teman, nggak cuma kepada murid-murid Yesus di zaman itu, tapi kepada setiap orang yang percaya, ke Kak Bella, ke Kak Farel, ke teman-teman yang ada di rumah, dan bahkan ke setiap orang di seluruh dunia, dari berbagai suku, bahasa, bahkan bangsa. Dan untuk itu hari ini kita akan menyanyikan puji-pujian dengan berbagai bahasa nih teman-teman. Nah, kita mulai aja yuk ibadah hari ini dengan memujikan pujian yang pertama, Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintamu dalam sekali. Cintamu dalam sekali. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about me. Deep down in my heart, think about me. Deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love Jesus. Amo a Jesus. Eu Yesus. Eu amo Jesus. Eu sama o aisiteru. Mahal ko si Jesus. 나는 예수를 사랑합니다. Lo amo Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama meskipun secara online. Biarlah saat ini kami tetap bisa beribadah dengan baik di rumah kami masing-masing sehingga kami tetap dapat bersuka memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Datanglah bersama kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan pujian kita yang kedua berjudul Yesus di dalam rumahku. Kita akan menyanyikan lagu ini dalam 3 bahasa teman-teman, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India. Mari kita bersama pujikan Yesus dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama pujikan Siapa yang Berpegang. Hai teman-teman, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bantu kami menyiapkan hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan menjadi anak-Mu yang baik, dan dapat menjalankan apa yang telah Tuhan minta untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berapa bahasa asing yang baru tadi adik-adik dengar? Kalau sekolah di Jawa, belajar bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Ada teman-teman yang ngambil eskul belajar bahasa Mandarin selain bahasa Inggris. Tadi teman kita yang berbahasa Spanyol, belajar bahasa Spanyol karena menyukai lagu-lagunya. Kalau yang suka anime, pasti belajar bahasa Jepang. Nih yang lagi demam K-pop, lagi belajar bahasa Korea kan? Kakak curiga nih, jangan-jangan nilai bahasa Indonesia kalian lebih rendah dari nilai bahasa asing kalian. Itu menyedihkan. Ada teman-teman kita juga yang belajar bahasa isyarat untuk saling berkomunikasi satu sama lain, seperti yang ada di ibadah minggu kita ya, memakai bahasa isyarat. Jadi, kita semua bisa berbahasa asing selain bahasa ibu kita karena kita belajar, baik itu di sekolah maupun otodidak di internet ya. Beda banget dengan kisah para rasul berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi segala sesuatu itu butuh daya untuk bisa berfungsi, untuk bisa bergerak. Coba kita lihat aktivitas kita hari ini. Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat ulat dari kertas. Bahan-bahannya kertas lipat ataupun kertas A4 dan ada sultan sama spidol sama gunting. Cara membuatnya, kertasnya kita potong jadi seperti ini. Jadi cara membuatnya, kertas yang tadi kita lipat menjadi dua dan kita lipatkan lagi menjadi dua. Dan ujungnya kita akan melipat lagi dan kita gunting ujung-ujungnya. Setelah dipotong jadinya seperti ini. Dan setelah sudah jadi seperti ini, kita kasih mata dan mulut. Oke, seperti itu warna hitam. Setelah sudah jadi, cara menjalankannya, kita tiup dari atas. Roh atau ruah dalam bahasa Ibrani dapat diartikan dengan energi. Yuk kita tarik napas yang dalam. Kita merasakan ada aliran udara yang masuk dalam tubuh kita, dan itu memberikan tenaga buat kita. Udara, angin, atau kita sebut oksigen itu tidak terlihat, tapi kita merasakan dampaknya, membuat kita jadi berdaya, bisa bergerak. Sama dengan udara atau angin yang ditiupkan pada ulat kertas tadi yang membuat si ulat kertas akhirnya bisa bergerak. Nah, kalau udara, angin yang tidak terlihat tadi bisa memberikan kehidupan buat kita, apalagi roh Allah. Jauh melebihi angin atau udara itu menopang semua kehidupan kita. Kita lihat tadi ya, bagaimana dampak dari kehadiran Sang Penolong, kehadiran roh Allah bagi para rasul. Para rasul yang sebelum jadi murid Yesus itu bekerja sebagai nelayan, mereka berasal dari Galilea, daerah yang bukan sebesar Yerusalem, cukup jauh dari Yerusalem. Mereka tidak pernah keluar dari Palestina, tapi mereka bisa berbahasa asing. Tidak ada lembaga khusus kan saat itu, apalagi internet bisa belajar otodidak kayak kita. Coba kalian bayangkan ya, ketika kalian berada di sana bersama orang-orang Israel yang lagi mudik tadi, terus mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa Indonesia. Waktu itu kan belum ada zamannya turis Indonesia yang ke Yerusalem ya. Kalian pasti akan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Kok bisa berbicara dalam bahasa Indonesia? Sama seperti tadi orang-orang dari mana aja? Media, Elam, Partia, Kapadokia. Kapadokia sekarang terkenal sebagai salah satu daerah wisata di Turki ya. Ada orang Roma, Mesir. Roma sama Mesir masih ada kan? Mesopotamia sekarang dikenal sebagai Irak. Itu daerah yang cukup jauh dari Yerusalem. Makanya mereka sangat terkejut ketika mendengar para rasul ini berbicara dalam bahasa mereka. Apa yang dikatakan oleh para rasul? Para rasul bersaksi dalam bahasa mereka tentang Tuhan Yesus. Nah, janji Tuhan Yesus untuk memberikan penolong, yaitu Roh Allah, untuk memberikan para murid keberanian, memberikan para murid kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar Yerusalem.
Jadi, lebih banyak orang yang mengenal tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus yang telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kalian membaca pasal berikutnya tentang khotbah Petrus yang membuat 3.000 orang bertobat, di mana Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kehadiran Sang Penolong memampukan para murid untuk bersaksi ke lebih banyak orang. Semakin banyak yang mengenal tentang Tuhan Yesus. Jika Roh Allah memberikan dampak yang luar biasa bagi para murid, para rasul, apa dampaknya buat kita? Roh Allah, Roh Kudus yang sama yang diberikan pada para rasul, Roh yang sama itu akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Roh Allah mengingatkan kita untuk belajar, memberikan kita hikmat untuk mengerti apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa menguasai ilmu pengetahuan. Tapi bukan sekedar menguasai, kita bisa menggunakannya untuk kebaikan umat manusia, kebaikan kita juga. Peneliti zaman dulu seperti Isaac Newton, sebelum melakukan penelitiannya, dia akan berdoa dulu supaya penelitiannya berhasil, dan supaya penelitiannya juga membawa dampak yang baik bagi umat manusia. Dan kita masih bisa merasakannya hingga saat ini kan. Roh Allah memampukan kita untuk berani berkata tidak kepada hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh dunia. Mungkin kita lihat ya, kalau banyak orang yang melakukan hal itu, walaupun hal itu keliru, lama-lama itu dianggap lumrah. Jika satu kelas kita, sebagian besar lebih banyak untuk yang saling memberikan contekan, berbohong, atau ngebully salah satu teman kita, terus dianggap itu hal yang lumrah, padahal kita tahu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita berani untuk tidak ikut-ikutan, tapi berani juga untuk menegur kepada teman kita bahwa itu keliru, itu salah. Roh Allah memampukan kita juga untuk berani berkata tidak, menegur dengan kasih kepada kakak atau adik kita, atau mungkin orang tua kita yang secara tidak sengaja di rumah meminta kita untuk berbohong. Roh Allah memampukan kita untuk berani tampil beda. Berani tampil beda ketika di hari Minggu diajak teman-teman untuk bermain game. Kita ketemuannya jam 9. Kita berani berkata, maaf teman-teman, saya mau beribadah dulu kepada Tuhan. Setelah itu baru saya bergabung dengan kalian. Berani untuk mengatakan syukur kita walaupun kita lagi di tempat yang mungkin keramaian. Berdoa makan di warung atau di tempat umum. Ini bukannya pamer ya. Tapi kan kita berdoa menundukkan kepala dan mengucapkan dalam hati. Ataupun kalau kita berdoa bersama-sama keluarga kita, hanya kita saja yang mendengar doa kita. Bukan pamer sih, tapi itu mungkin akan mengingatkan orang-orang di sekitar kita yang tidak sengaja melihat kita menundukkan kepala, berdoa. Mereka akan ingat, oh iya, berkat makanan ini adalah berkat Tuhan. Bisa bersama-sama dengan keluarga menikmati makanan itu adalah berkat Tuhan, makanya kita bersyukur. Ketika kita bersama serombongan teman kita menuju tujuan yang sama, begitu tiba di tujuan, kita berkomentar, Tuhan baik ya, tadi hujan deras banget, macet di mana-mana dan kita sempat menemui banjir. Tapi kita boleh tiba di tujuan dengan selamat, tepat pada waktunya. Mungkin teman kalian akan berpikir, udah biasa kan Semarang itu, hujan, banjir. Tapi iya juga sih ya, kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin sampai tepat pada waktunya sebelum acara dimulai. Nah, kita bisa bersaksi dengan seperti itu, karena kita dimampukan oleh Roh Allah. Roh Allah memampukan kita juga untuk bisa menahan kantuk kita ketika seharian sudah menatap layar handphone atau monitor laptop ya. Lelahkan mata, kita sudah belajar online terus-menerus, terus kita sempat bermain sebentar, dan terus tiba-tiba udah jam tidur. Aduh, besok aja deh baca Alkitabnya, berdoanya besok aja ya. Tapi Roh Allah memampukan kita. Hei, kamu sudah seharian ini loh dikasih kesempatan bisa belajar online, dikasih kuota juga untuk bermain. Nah, sekarang saatnya bersyukur, saatnya bertemu dengan Tuhan dalam doa dan bacaan Alkitab. Roh Allah memampukan kita untuk melakukan
apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada seorang anak India yang pindah ke US ikut orang tuanya. Dia lahir dan besar di India. Tiba di US, dia ingin ikut kompetisi spelling, mengeja. Kompetisi itu diikuti dari anak yang usia di bawah SD sampai usia belasan tahun sampai remaja. Nah, kompetisinya sangat bergengsi ya, itu diliput oleh TV nasional. Dia belajar sungguh-sungguh dan mengikuti kompetisi itu, kemudian menjadi juara. Ketika diwawancara oleh televisi nasional ya, kok bisa kamu juara? Kamu kan baru pindah dari India. Itu bukan bahasa ibu kamu, tapi kamu bisa mengalahkan anak-anak di sini yang dari kecilnya berbahasa Inggris. Dengan sangat cepat, si anak yang juara tadi menjawab, itu mujizat Tuhan Yesus. Dia bisa bersaksi di TV nasional itu bahwa dia juara bukan karena usaha dia, tapi itu karena pertolongan Tuhan. Itu pasti pekerjaan Roh Allah. Ada anak perempuan usia 5 tahun mengikuti American Got Talent, tahu kan ya? Saat itu dia menyanyi begitu indahnya, memukau semua penonton dan para juri. Sampai salah satu juri itu berkomentar, saya seperti melihat Shirley Temple dalam diri kamu. Shirley Temple itu adalah artis cilik di tahun 1930-an yang pintar menyanyi, pintar menari, pintar acting. Terkenal di masa itu, bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa seperti si Shirley Temple ini. Si anak kecil tadi dengan cepatnya menjawab, "Not Shirley Temple, Jesus." Kakak yakin itu adalah pekerjaan Roh Allah yang membuat si anak perempuan ini tanpa mikir bisa bersaksi bahwa itu bukan Shirley Temple yang ada dalam diri saya, tapi itu Yesus. Pekerjaan Roh Allah memampukan kita untuk bersaksi. Pekerjaan Roh Allah pertama-tama membuat kita bisa beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah turun ke dunia untuk mati dan bangkit, menyelamatkan kita dari dosa. Roh Allah memampukan kita untuk bersaksi tentang apa yang kita imani itu kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui tutur kata kita tidak memberikan komentar seperti netizen-netizen yang mengomentari hal-hal yang tidak baik. Kita mengucapkan kalimat-kalimat motivasi buat teman-teman kita. Kita melihat hal-hal di YouTube, hanya hal-hal yang baik, yang tidak meracuni pikiran kita, tapi hal-hal positif yang membangun kita. Kita melakukan tindakan kasih kepada saudara kita di rumah, kepada orang tua, kepada teman-teman kita. Kita bisa bersaksi tentang iman kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dikuasai oleh Roh Allah? Bukan dengan usaha kita pastinya. Seperti yang dilakukan oleh para murid, mereka berdoa, meminta supaya Roh Allah itu hidup di dalam diri mereka. Kita juga berdoa supaya kita boleh dipakai oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau sudah naik kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Tapi Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Kami mohon ya Roh Kudus, tinggallah di dalam hati kami, berikan kami kepekaan akan suara-Mu, dan tolong kami Tuhan untuk taat, agar kami boleh menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai adik-adik, ayat super kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, kita diperlengkapi Tuhan dengan Roh Kudus untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada.
Kita ulangi sekali lagi ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita mengucapkan ayat super hari ini dalam beberapa bahasa suku. Dimulai dari tempat di mana matahari pertama kali terbit di Indonesia. Ya, Papua. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di togop arek kue, kir abok aret Allah omawi kinaba wo gre kue. Logoner Allah aberiniki bogut paga mende kinoba wambi wage. Logo mingkirik kir arif awet Allah wono mamuni nabir erit godo time abok arif irek o Yerusalem paga inom Yudea inom Samaria inom nen erik o irip paga time namunggup o jinuk yoraga gerak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mau hari-hari tanara kuaha Roh Kudus mitan jadi saksi pa Yerusalem, pa Yudea, pa Samaria, dan pa seluruh dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Napa ni mimi ngalang kuasa ya kana purunggai ngahu matua nai Allah. Kapeku hakahi minya weling la Yerusalem panggu bulu Yudea dangu Samaria lundu takala hupu tanah. Lelakone para rasul setunggal ayat 8. Nanging kue bakal padha tampa kasekten. Semangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kue kabeh, sarta kue bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria, tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Ulaon ni apus tersada ayat 8. Alai jaluun munado hagogoon ni tondi parbadia nasonggup tuhamu gabe sitindangiku mahamu di Jerusalem dohot di sando Judea dohot di Samaria satro di ujungi tanaon. Kita sudah menerima Roh Kudus yang Yesus curahkan, seperti layaknya api. Nah, mari kita tetap mengobarkan api yang sudah Yesus berikan kepada kita, seperti pujian yang akan kita pujikan, apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku
datang di ibadah anak kelas besar hari ini. Sampai jumpa di ibadah anak kelas besar minggu depan. Selamat Hari Pentakosta. Salam semoga bahagia Rahina Pentakosta. Konnichiwa. Keitei Shimai no minasan Pentakoste omedetou gozaimasu. Yesus sama no shukufuku ga Kekai Peterongan Semarang no minasan to tomo ni. Jane. Hoi, fijne goede Pinksterdag alle kinderen. God zegene GKI Peterongan. Oké. Groetjes van Danny, Nederlands. Doei.